Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil mannan alladzi razaqana bi ni'matil islam wal iman walladzi aqrama rajaba wa sya'ban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimil ihsan, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairal anbiya'i wal mursalin wal thaqalan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mizan. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala anugerah nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan, serta nikmat kita disampaikan pada bulan yang berkah, yaitu bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Bahkan dimuliakan juga oleh orang yang paling mulia, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Terbukti diriwayatkan dalam riwayat Imam Nasa'i radhiyallahu anhu wa arda, Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban begitu banyak sekali, tidak seperti berpuasa di bulan lain-lainnya selain daripada bulan Ramadan? Lalu kemudian Nabi menjawab, karena bulan Sya'ban merupakan syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan ini adalah bulan diangkat di mana amal-amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sangat mencintai dan menginginkan sekali saat amalku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Begitu yang dicatat oleh Imam Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas puasa apa yang dilakukan oleh Nabi? Tentunya puasa sunnah bulan Sya'ban. Bagi yang tidak memiliki hutang, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka lakukan puasa sunnah Sya'ban. Akan tetapi yang memiliki hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya daripada puasa Ramadan, maka berniatlah dalam bulan Sya'ban ini untuk melakukan ibadah puasa, diniati dengan mengqadha dari hutang Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Insyaallah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang berniat puasa wajib atau puasa qadha, maka pahala sunnah sekaligus pun didapat. Maka dari itu, mereka yang punya hutang, bayar hutang puasanya sebelum datang bulan suci Ramadan. Mereka yang tidak punya hutang,
lakukan puasa sunnah Sya'ban sebagaimana Nabi juga melakukan. Ini termasuk amalan-amalan yang mulia di bulan Sya'ban. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam beberapa ke depan kita akan menjumpai yang namanya nisfu Sya'ban atau separuh daripada bulan Sya'ban. Tentunya dalam nisfu Sya'ban terdengar di masjid-masjid, terdengar di surau-surau, di musola-musola, bahkan di majelis taklim. Ramai di khalayak di Indonesia membaca Yasin sebanyak 3 kali, dengan harapan diantaranya adalah menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, berharap kepada Allah akan panjang umur dan keberkahan umur. Apakah ini pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak sedikit pula yang menjas hal ini merupakan bid'ah, merupakan perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasul, yang tidak juga pernah dilakukan oleh Rasul. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saja bid'ah itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, maka mushaf yang berada di tangan kita itu pula tidak pernah dilakukan Nabi, tetapi ditulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ditulislah itu sebagai mushaf rasam Utsmani. Mushaf artinya lembaran, rasam artinya tulisan, Utsmani artinya ditulis di zaman Sayyidina Utsman. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dalil malam nisfu Sya'ban itu dilakukan atau dibaca surah-surah penting, termasuk diantaranya surah-surah Yasin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, pemilik kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, yang hadisnya berjumlah 120.000 hadis, 12.000 hadis, dan di dalamnya tercatat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ketika sudah datang nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala turun dan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba, kecuali 2 orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Satu adalah orang yang masih menyekutukan Allah, masih sering datang ke paranormal, masih sering datang ke dukun, masih sering datang mempercayai hal-hal yang gaib, kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah bahwa ketika datang nisfu Sya'ban, orang tersebut tidak masuk kategori daripada hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya. Yang kedua, yaitu adalah orang yang masih menanamkan dalam hatinya rasa dengki dan benci kepada tetangga, kepada saudara, kepada sesama. Dalam hadis dikatakan illa li musyrikin wa musyahidin, yang tidak diampuni orang yang masih menyekutukan Allah dan juga masih menanamkan rasa benci dan kesal kepada makhluk yang lainnya. Ibadah Allah, jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau kita Yasin kita yang kita sudah bacakan menjadi sia-sia andai di dalam hati kita masih ada kedengkian dan kebencian tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tentunya kita lapangkan hati itu, maka itu senada kita sering menyebut marhaban ya Ramadan, artinya hati kita penuh lapang dan bahagia, serta tidak menanamkan rasa kebencian kepada sesama dengan menyambut bulan suci Ramadan. Lalu apa dalil daripada membaca Yasin 3 kali? Al-Imam Muhammad
Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani punya satu buah karya yang menjadi bestseller, karya terbaik, karya yang banyak dibaca oleh orang, yaitu adalah Madza fi Sya'ban, ada apa dalam bulan Sya'ban. Beliau catat dalam kitab tersebut, membaca Yasin 3 kali dengan niatan untuk kebaikan dunia dan akhirat, ataupun menghatamkan Al-Quran dan membaca surah-surah yang lain, ini bukan hal yang dilarang dan bukan hal yang diharamkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada hambanya yang senantiasa bermunajat melalui membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, ketahuilah bahwasanya salat nisfu Sya'ban itu menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah minal bid'ah sayyi'ah, termasuk bid'ah yang buruk yang tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di kesempatan bulan Sya'ban ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya amal ibadah, serta Allah angkat amal kita dalam keadaan kita berbuat baik kepada sesama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Qullaha yastajib lakum. وعلى آل سيدنا